Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia bersama Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar? Masih semangat hari ini, Pak? Selalu semangat, Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto, selalu semangat bersama kita teman-teman ya. Kali ini IWPI mau menanggapi mengenai krisis moral dari aparatur petugas pajak ya, dan juga bagaimana ini mempengaruhi dari kepercayaan publik terhadap institusi dari pegawai pajak ini ya. Akan saya bacakan dulu teman-teman. Ini mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau belum tahu ya, bahwa beberapa hari yang lalu, tanggal 1 Februari ini ya, ada cerita kasus pegawai pajak digerebek saat ngamar di Hotel Jalan Laksa Adi Sucipto, Jogja. Oke, mungkin kita bacakan sekilas teman-teman ya. Dua orang pegawai kantor pajak. Jadi sama-sama orang KPP nih, KPP Wonosari, ZN perempuan dan BMC laki-laki terciduk sedang berduaan di sebuah kamar hotel di Jalan Adi Sucipto di Jogja. Keduanya diduga menjalin hubungan perselingkuhan padahal masing-masing punya pasangan. Oh, si istri punya suami, si cowok punya istri. Penggerebekan dilakukan oleh si suaminya cewek nih, suaminya ZN bersama penasihat hukum dan aparat kepolisian. Oke. Yang mencurigai gelagat ZN sejak Oktober 2025. Laporan dugaan perzinahan. Tim penasihat hukum suami ZN Agung Nugroho menyampaikan kasus ini telah dilaporkan ke pihak berwajib ya. Tindakan perzinahan bagi pasangan yang sudah menikah dapat dijerat pasal 411 ini UU KUHP terbaru nih ya 2023 dengan ancaman pidana paling lama 1 tahun. Oke. Ya. Agung menambahkan ancaman lebih serius ketika dia datang dari sisi kedinasan. Dari disiplin PNS nih ya, PP 94 2021, perselingkuhan dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat yang mencoreng kehormatan negara. Terancam dipecat nih. Dan bagaimana sih Pak Purbaya? Apakah akan memberikan bantuan hukum? Masa yang koruptor dikasih bantuan hukum, yang begini nggak dikasih bantuan hukum sih? Nggak adil dong. Oke, mungkin teman-teman tinggal baca lagi, dan kita langsung minta pendapatnya dari IWPI ini, Pak. Bagaimana IWPI Oke. menanggapinya? Oke, Mas, langsung ini materi kita saya tayangkan dulu. Nah, untuk menanggapi kasus ini, Mas ya. Nah, ini Mas. Ini materi kita kali ini adalah krisis moral aparatur pajak dan harga diri kepercayaan publik. Hmm. Latar belakang kasusnya adalah tadi yang dibicarakan Mas Awan tadi, dua pegawai KPP Yogyakarta yang digerebek di kamar hotel. Nah, kasus bermula dari cuti tanpa penjelasan, Mas. Hmm. Berujung penggerbekan bersama aparat kepolisian bukan sekedar urusan pribadi, tetapi persoalan moral aparatur pemerintah. Hmm. Nah, cermin kecil dari problem besar di tubuh perpajakan. Ini yang digerebek ini, Mas. Ini perselingkuhannya terjadinya ini sesama petugas pajak, Mas Awan. Hmm. Nah, ini kenapa kok sampai seperti itu, Mas Awan? Ini Hmm. harus dilihat, Mas Awan ya. Jadi kalau di suatu institusi tersebut itu sering makan dalam tanda kutip ini uang haram, itu pasti hidupnya tidak tenang, Mas Awan. Akhirnya lah jadi seperti ini, Mas Awan. Hmm. Karena sering melakukan pemerasan terhadap wajib pajak, itu akhirnya menjadikan hati itu tidak tenang, Mas Awan. Hmm. Nah, dimensi disiplin dan etika negara. Perselingkuhan sama dengan pelanggaran disiplin berat PNS, mencederai kehormatan aparatur pemerintah, ancaman pidana bisa ada, ancaman kedinasan lebih serius bagi kepercayaan publik. Nah, ini Hmm. Mas. Nah, ini pengakuan internal dari Direktur Jenderal Pajak, Mas. Ini pernyataan mantan Dirjen Pajak, Pak Suryo Utomo, Mas Awan. Hmm. Pelanggaran disiplin terbanyak di dalam DJP. Pertama adalah fraud atau meminta imbalan di pihak luar. Ini Hmm. sudah banyak OTT, Mas ya. Kemarin di Banjarmasin, ada di Hmm. Jakarta Utara, yang apa, barusan-barusan ini. Yang Hmm. kedua adalah hidup bersama tanpa menikah atau kumpul kebo. Jadi Hmm. Pak Surya Utomo sudah mengetahui hal ini, Mas Awan. Hmm. Kedua yang paling banyak itu adalah hidup serumah tanpa menikah. Artinya krisis moral sudah lama diketahui secara internal. Hmm. Karena apa, Mas Awan? Untuk menjadi petugas pajak yang dengan target pajak yang fantastis, akhirnya dalam tanda kutip banyak petugas pajak ini melakukan apa, Mas ya, tipuan-tipuan atau edukasi yang menyesatkan bagi wajib pajak. Inilah akibatnya seperti itu, Mas Awan. Hmm. Banyak wajib pajak yang merasa terzolimi, gitu. Seperti itu, Mas Awan. Hmm. Moral pribadi dan korupsi struktural. Kasus etika pribadi tidak sama dengan berdiri sendiri.
dalam waktu berdekatan, yaitu Mas, OTT di Kanwil DJP Jakarta Utara dan OTT di Hmm. KPP Madya Banjarmasin. Pola yang sama, etika rapuh, integritas runtuh, korupsi sistemik. Hmm. Nah, ini Mas, ujungnya kan memang kan karena memakan uang korupsi ini Mas. Hmm. Kenapa kok korupsi? Karena integritasnya sudah runtuh. Integritasnya runtuh karena etikanya sudah rapuh, gitu, teman-teman. Jadi ini seperti ini Mas, siklus lingkaran setan Mas Awan. Hmm. Ini peringatan dari Cak Nun Mas Awan. Ini sekaligus peringatan bagi Menteri Keuangan Purbaya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Bapak Presiden Mas. Bapak Hmm. Prabowo Subianto. Hmm. Terus Ketua DPR Ibu Puan Maharani. Ketua MK Bapak Soehartoyo. Ini harus memahami ini Mas Awan. Hmm. Birokrasi dan pemerintahan Indonesia itu seperti kawah. Hmm. Siapapun yang masuk beresiko kehilangan keseimbangan, menjadi tidak adil, curang, dan tergoda oleh nafsu harta serta kekuasaan. Hmm. Kawah ini adalah menggerus etika kerja sekaligus merusak etika hidup. Makanya Mas Awan, kenapa kok sangat susah mencari keadilan di Indonesia? Karena memang birokrasi itu dibuat sistem seperti itu. Mas Awan aja perkara merekam sampai ke MK. Hmm. MK-nya nanti kita lihat apakah dia adil atau curang. Kalau menurut Cak Nun pasti tidak adil dan pasti curang. Hmm. Ya karena tadi Mas Awan, birokrasinya itu disetting salah desain. Hmm. Pajak dan relasi pemerintahan terhadap rakyat. Pajak adalah titik temu paling konkret pemerintah dan rakyat. Menyentuh usaha, rumah tangga, dan masa depan ekonomi warga. Hmm. Aparatur pajak tidak cukup profesional teknis, harus bermoral secara personal, Mas Awan. Harus Hmm. bermoral. Dampak dari krisis moral. Moral pribadi runtuh, kepercayaan publik retak. Korupsi aparatur, legitimasi pemerintah runtuh. Sistem tidak adil, krisis menjadi lengkap, rakyat tetap membayar pajak tapi kehilangan keyakinan pada pemerintah. Pertanyaan konstitusional, bagaimana tujuan negara tercapai? Hmm. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial. Jika sistem perpajakan tidak adil dan aparaturnya tidak bermoral, apakah tujuan ini bisa terwujud? Hmm. Harga kepercayaan publik, krisis moral aparatur pajak. Nah, bukan hanya isu internal semata. Ini alarm rapuhnya kontrak sosial. Pajak tanpa kepercayaan bukan gotong royong, tapi paksaan administratif. Harga termahal dari krisis ini adalah kepercayaan publik yang hilang. Hmm. Nah, nah, sudah habis, Mas. Hmm. Oke, tapi kalau Purbaya kasih bantuan hukum nih, ini gimana nanti kepercayaan publik, Pak? Nah, makanya Mas, kalau kita berkaca dari pernyataan Cak Nun, kalau orang sudah masuk ke birokrasi Indonesia yang seperti kawah, kalau orang masuk ke situ menjadi tidak adil, curang dan terlalu bernafsu terhadap harta benda, ya kalau bagi saya ya biasa-biasa saja Mas Awan. Ya Hmm. karena memang yang terjadi seperti itu Mas Awan. Ini kan antar petugas pajak kena target Mas Awan, mungkin stres. Terus Hmm. tiap tiap hari bersama orang-orang itu aja. Hmm. Pulang sampai malam-malam itu Mas Awan. Akhirnya kan ya namanya nggak ada siapa-siapa Mas Awan. Mungkin sampai malam Hmm. awalnya di kantor lirik-lirikan seperti itu Mas Awan. Hmm. Jadi kalau Hmm. pun nanti Purbaya ngasih bantuan hukum ini saya tidak kaget Mas Awan. Karena kalau dari Cak Nun tadi sudah jelas Mas Awan. Ya, birokrasi pemerintahan di Indonesia ini kalau seperti kawah yang masuk situ pasti menjadi tidak adil, curang. Nah, seperti itu Mas Awan. Itu kalaupun nanti kelihatannya adil, itu kelihatannya Hmm. aja adil Mas, kelihatannya ada adil. Hmm. Contohnya, nanti Mas Awan dimenangkan di MK. Hmm. Nah, nanti petugas pajaknya nanti menafsirkan lain juga bisa lagi Mas Awan. Hmm. Contohnya yang peraturan terkait dengan anggota Polri tidak boleh menjabat ini Mas. Ya, di jabatan publik lainnya. Hmm. Nah, atau harus sudah resign dulu dari anggota Polri. Cuman kan Kapolri langsung mengeluarkan perkap, peraturan Kapolri sendiri. Nah, itu nanti Hmm. contohnya akan seperti itu Mas Awan. Hmm. Oke. Jadi mereka mungkin oke lah ini lepas, saya tidak bisa kondisikan hakim MK. Nah, tapi dia nanti sudah diajarin sama hakim MK-nya, kemungkinan seperti itu Mas. Nanti kamu buat Hmm. seperti ini aja lah, nanti saya tak diem aja itu Mas. Hmm.
Oke, Pak. Siap. Kita tunggu ya. Kalau sampai MK bilang tidak ada larangan merekam, apakah Pak Bimo, Dirjen Pajak berani bikin aturan dilarang merekam? Iya, Atau atau Pak Purbaya bikin PMK larangan merekam ya untuk iya, menantang heeh. Mahkamah Konstitusi. Benar. Oke. Baik, terima kasih Pak Rinto informasinya. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih WPI. Mari. Oke, Mas.